Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pendengar setia, saya Muhammad Evan Firzatul Yakuta siap menemani kalian di acara Otamaza, obrolan setia bersama Firza. Obrolan ini mungkin juga sambil nemenin kalian mengerjakan tugas sekolah atau tugas lain. Seperti biasa, di gelaran Otamaza ini ada tema obrolan dan narasumber. Tema obrolan kali ini tentang sistem pemerintahan kerajaan Inggris. Pasti dari kalian sudah tidak asing dengan negara Inggris, negara yang maju dan makmur. Tapi, tidak semua dari kalian tahu bagaimana Inggris menjalankan sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, kita akan obrolin bersama beberapa rekan-rekan narasumber. Silahkan perkenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya Laiful Fitria. Saya Siva Dwi Kistanti. Saya Dona Amalia Wardana. Saya Sylvia Islami. Saya Karisa Putri Alfadinda. Saya Mu'afanur Ramadhani. Saya Aprilia Hartinintias. Saya Wanda Dwi Kristanti. Oke, gak perlu lama-lama. Menurut rekan-rekan, bagaimana sistem politik yang digunakan negara Inggris? Sistem politik kerajaan Inggris adalah sistem multipartai. Jadi, di Inggris terdapat partai yang saling bersaing, yakni partai konservatif dan partai buruh. Partai yang menang dalam pemilu adalah partai yang berkuasa pada periode tersebut dengan tugasnya menyusun pemerintahan. Namun, di Inggris juga terdapat partai-partai kecil yang bertindak sebagai partai oposisi, di mana partai ini adalah partai yang kalah dalam pemilu yang bertugas mengawasi pemerintahan, sehingga partai yang berkuasa pada saat itu bersikap hati-hati dalam bertindak. Di dalam sistem politik negara Inggris menganut sistem bipartai yang bersifat demokrasi yang dibagi menjadi dua, yakni the House of Commons dan the House of Lords. The House of Commons merupakan bagian pertama dari sistem bikameral badan legislatif kerajaan Inggris. Dan the House of Lords adalah kamar kedua dalam parlemen kerajaan Inggris, dan para anggota the House of Lords dikenal dengan sebutan peers atau aristokrat, terdiri dari Lord Spiritual, Uskup Senior, dan Lord Temporal, Layperts yang di dalamnya pula Lords atau Hakim Senior. Tadi dijelaskan ada istilah bikameral ya. Bisa dijelaskan bagaimana sistem bikameral itu apa? Sistem bikameral disebut juga dengan sistem dua kamar, yang merupakan praktek pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif dan parlemen. Di Britania Raya, sistem dua kamar ini dipraktekkan dengan menggunakan House of Lords atau disebut juga dengan Dewan Bangsawan, dan House of Commons disebut juga dengan Dewan Rakyat. Apa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Inggris, kalau boleh tahu? Sistem kenegaraan negara Inggris menggunakan sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kepala pemerintahan dilakukan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tak langsung. Dalam pemerintahan presidensial terhadap prinsip pemisahan kekuasaan yang berarti pemerintahan yang dibatasi perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintahan. Pernyataan ini merupakan garis pemikiran Montesquieu, sedangkan di dalam sistem parlementer merupakan pemerintahan yang kolegial, sehingga independensi eksekutif maupun legislatif terjamin. Siapa pemegang kekuasaan eksekutif? Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Perdana Menteri. Ia dipilih oleh Ratu, yang secara tradisi merupakan ketua dari partai berkuasa dalam parlemen.
Dalam menjalankan tugasnya, Perdana Menteri dibantu para menteri yang dipilih dari partai berkuasa dan kebanyakan yang berada dalam the House of Commons, serta harus orang-orang yang menyetujui segala kebijakan pemerintahan secara umum. Di negara Inggris kan dipimpin oleh ratu. Mengapa ratu tidak boleh ikut campur dalam masalah politik? Karena ratu sebagai simbol negara dan memiliki kekuasaan yang terbatas pada seremonial dan beberapa kewenangan, seperti pengumuman perang, mengatur pegawai negeri, dan perjanjian-perjanjian tetap pada tingkatan otoritasnya. Jadi, ratu mencoba untuk tetap netral dalam urusan politik negara Inggris. Apa saja hal yang membedakan monarki di Inggris dengan monarki negara lain? Ada beberapa hal yang membedakan monarki di Inggris dengan monarki di negara lain, yaitu Inggris menganut sistem monarki yang kekuasaannya tidak mutlak dipegang oleh ratu. Ada beberapa elemen lain yang terkait jika mengambil kebijakan. Ada beberapa pokok dasar hukum yang harus dipatuhi oleh roda pemerintahan Inggris, antara lain adanya oposisi. Ratu adalah simbol keagungan tapi tidak boleh ikut campur dalam kebijakan politik. Inggris menunjukkan bahwa monarki yang mereka anut tidak tergantung terhadap kekuasaan raja atau ratu. Mereka hanyalah simbol diagungkan, tapi tidak punya kekuatan dalam pemerintahan. Itulah mengapa setiap kebijakan politik Inggris selalu dilakukan oleh Perdana Menteri yang dipilih. Sistem ekonomi. Dari sekian lama sistem ekonomi yang ada di dunia, mengapa Inggris menganut sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi yang dianut Inggris termasuk juga sistem ekonomi pasar campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi dengan tujuan untuk mengoreksi distorsi ekonomi. Boleh disebutkan kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi? Kelebihan sistem ekonomi ialah dapat mengurangi kekurangan pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau swasta. Perusahaan diberikan kebebasan namun dibatasi dengan prinsip kepentingan umum. Kalau untuk kekurangan ialah swasta masih saja yang mengatur dan memperalat negara. Beban pemerintahan lebih berat daripada beban swasta dalam hal kegiatan ekonomi. Di setiap negara kan pasti ada kelas sosial. Dibagi menjadi berapa kelas sosial di Inggris? Kelas sosial di Inggris dibagi menjadi 7. 1. Prekariat. Ini paling rendah di antara lainnya karena tidak memiliki privilege secara ekonomi, sosial maupun kultural. Contohnya pengangguran dan homeless. Yang kedua, emergent service works. Orang-orangnya berusia muda, tinggal di kota-kota besar, miskin tetapi mempunyai koneksi yang bagus. Contohnya fresh graduate. Yang ketiga, traditional working class, cenderung memiliki skor rendah pada sosial, ekonomi, kultural. Biasanya merupakan orang-orang tua. Contohnya sopir dan buruh listrik. Yang keempat, new affluent workers. Kelompok yang usianya cenderung muda dan aktif, contohnya tukang pos dan kasir. Yang kelima, technical middle class. Orang dengan penghasilan bagus tetapi tidak mempunyai koneksi, contohnya farmasi dan apoteker. Yang keenam, established middle class. Tinggi dalam semua domain tetapi tidak setinggi kaum elit, contohnya insinyur. Yang ketujuh, elit. Paling tinggi kekayaannya dalam domain yang lain, contohnya CEO perusahaan besar dan direktur. Mengapa di negara Inggris terdapat 7 kelas sosial, padahal di negara lain cuma ada 3 kelas sosial? Di Inggris terdapat 7 kelas sosial dibandingkan negara lain karena
Sosial Inggris secara historis sangat dipengaruhi oleh konsep kelas sosial yang terus mempengaruhi masyarakat Inggris hingga saat ini. Masyarakat Inggris dan sebagian besar masyarakat dalam sejarah dunia secara tradisional dibagi secara hierarkis dalam sistem yang melibatkan pewarisan pekerjaan, status sosial, dan pengaruh politik secara turun-menurun. Oh ya, Inggris kan menggunakan sistem pemilu. Bagaimana sih bentuk sistem pemilunya? Sistem yang digunakan dalam pemilihan umum di negara Inggris ialah sistem distrik dengan menggunakan sistem first past the post. Sistem ini ialah sistem pemilihan yang dilandaskan dalam kesatuan geografis karena kecilnya wilayah di Inggris Raya. Oleh karena itu, setiap wilayah di Britania Raya mempunyai satu wakil di dalam majelis rendah. Dengan demikian, total dari anggota majelis rendah yang akan dipilih wajib sama dengan total distrik dalam pemungutan suara berorientasi pada kandidat. Di dalam pelaksanaan pemilu di Inggris, itu sangat unik dibandingkan dengan negara lainnya. Hal itu disebabkan karena para pemilih tidak perlu membawa barang bukti seperti kartu tanda penduduk. Jadi, pemilih tidak akan dicelup ke tinta sesudah pemilu, dan tak perlu datang langsung untuk memilih karena bisa melakukannya lewat pos, yang mana kertas suara itu akan dikirim ke rumah pemilih dan bisa diposkan kembali. Mengapa di dalam pelaksanaan pemilu Inggris tidak usah membawa kartu tanda penduduk dan tidak menyelipkan tinta? Menurut saya, alasannya karena tidak ada sistem kartu tanda penduduk atau KTP yang berlaku secara nasional di seluruh Britania Raya, karena hanya berlaku di negara bagian-bagian Inggris saja. Selain itu, sekitar 3,5 juta orang tidak mempunyai alternatif seperti SIM atau paspor, dan teknologi dalam pengawasan pemilu juga sangat canggih, sehingga pada tahun 2017 saja, hanya satu saja yang ketahuan melakukan kecurangan saat pemilu, karena data-data pribadi masyarakat Inggris itu sudah tercatat di negara saat lahir, sehingga dapat mencegah adanya kecurangan saat pemilu. Dari berbagai sistem yang ada di negara Inggris, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dari sistem kerajaan Inggris yang pertama yaitu pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan melaksanakan kebijakan publik jelas. Ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang keempat, biasanya pengambilan keputusannya tidak berbelit-belit seperti sistem lainnya. Yang kelima, bentuk pemerintahan lebih stabil. Dan yang keenam, menghasilkan pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Kekurangan dari sistem negara Inggris yaitu kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak biasa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Dan yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Yang keempat, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Yang kelima, terbatasnya kebebasan dalam sistem monarki. Yang keenam, korupsi yang merajalela. Dan yang terakhir yaitu seorang raja monarki bisa memiliki sifat yang kejam atau disebut dengan raja tirani. Baik, atas jawaban yang diberikan. Itu tadi obrolan kita hari ini. Sebelum acara ini ditutup, saya mengucapkan terima kasih untuk narasumber atas waktu yang telah disempatkan datang dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan tak lupa saya terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah mendengarkan acara ini dari awal sampai akhir acara. Saya Muhammad Evan Firzatul Yakuta, izin pamit undur diri dan narasumber kita. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.